Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai praktek penentuan harga untuk beberapa jenis produk. Yang pertama ada penentuan harga berbagai jenis produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Produk-produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan bisa memiliki keterkaitan sebagai barang substitusi atau barang komplementer. Dalam menentukan harga produk yang memiliki keterkaitan, sebuah perusahaan harus menetapkan dan mempertimbangkan dampak dari perubahan harga dari salah satu produk terhadap permintaan produk yang lain. Untuk memaksimumkan laba, perusahaan harus menetapkan tingkat output dan harga dari berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan dan tidak secara terpisah. Hubungan antar permintaan mempengaruhi keputusan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan penghasil berbagai jenis produk melalui dampaknya terhadap pendapatan marginal. Kemudian, keputusan penentuan harga dan output yang optimum perlu memperhitungkan dampak total, yaitu dampak langsung dan dampak marginal silang akibat perubahan harga sebuah produk. Jika tidak, maka perusahaan akan menghasilkan keputusan penentuan harga dan output yang suboptimum. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimum. Salah satu alasan penting bagi perusahaan untuk menghasilkan lebih dari satu jenis produk adalah agar bisa lebih memanfaatkan kapasitas pabrik dan kapasitas produksinya. Sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas berlebih setelah menghasilkan sebuah jenis produk pada tingkat output terbaiknya, bisa mencari produk lain untuk dihasilkan sehingga bisa lebih maksimum. Sepanjang pendapatan marginal dari produk-produk ini lebih tinggi dari biaya marginalnya, laba perusahaan akan terus meningkat. Jadi daripada hanya menghasilkan satu produk tunggal pada titik di mana MR sama dengan MC dan menyisakan banyak kapasitas berlebih, maka perusahaan akan memperkenalkan produk atau berbagai variasi dari produk yang telah ada sesuai dengan urutan tingkat laba yang dihasilkannya, di mana pendapatan marginal dan biaya marginal dari unit terakhir dari produk yang paling kecil labanya mencapai nilai yang sama. Kemudian harga dari setiap produk akan ditentukan berdasarkan masing-masing kurva permintaannya. Bisa dilihat pada kurva 1 berikut ini. DA, DB, dan DC adalah kurva permintaan untuk produk A, B, dan C yang dijual oleh perusahaan. Dan MRA, MRB, dan MRC adalah kurva pendapatan marginal yang berkaitan dengan masing-masing kurva permintaan. Perusahaan memaksimumkan laba ketika MRA sama dengan MRB sama dengan MRC sama dengan MC. Hal ini ditunjukkan oleh titik-titik EA, EB, dan EC ketika garis MR yang berada pada tingkat MRC sama dengan MC memotong kurva MRA, MRB, dan MRC. Dengan demikian, QA sama dengan 60 dan BA sama dengan $16. QB sama dengan 90 dari 150 dikurangi 60 dan PB sama dengan $15 dan QC sama dengan 180 dari 330 dikurangi 150 dan PC sama dengan $14. Perhatikan, semakin ke kanan kurva permintaan suatu produk semakin elastis dan bawah harga dari setiap produk semakin rendah, sementara MC semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi tetap. Produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan bisa memiliki keterkaitan tidak hanya dalam hal permintaan saja, tetapi juga bisa dalam hal produksi. Saling ketergantungan produksi muncul ketika produk yang dihasilkan secara gabungan. Produk bisa dihasilkan secara gabungan atau produk gabungan dalam proporsi yang tetap atau berubah-ubah. Contoh produk gabungan dalam proporsi tetap adalah peternak sapi, baik yang menghasilkan daging sapi maupun kulit sapi dengan proporsi 1:1. Ketika produk-produk dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap, produk-produk tersebut harus dianggap sebagai sebuah paket produksi.
Dengan begitu, tidak terdapat suatu cara yang rasional untuk mengalokasikan biaya produksi paket tersebut ke dalam masing-masing produk di dalam paket. Tingkat output terbaik bagi produk gabungan itu kemudian ditentukan pada saat penjumlahan vertikal dari pendapatan marginal masing-masing komponen produk gabungan sama dengan biaya marginal tunggal untuk menghasilkan keseluruhan paket produk itu. Lihat pada kurva kedua. Dalam kedua panel di atas, DA dan MRA serta DB dan MRB berturut-turut mengacu pada kurva permintaan dan pendapatan marginal untuk produk A dan B yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap. Kurva pendapatan marginal total atau MR diperoleh dari penjumlahan vertikal kurva MRA dan kurva MRB. Ketika biaya marginal dari produk gabungan adalah MC, lihat pada panel kiri, tingkat output terbaik bagi produk A dan B adalah 40 unit dan ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika MRT sama dengan MRC. Pada Q sama dengan 40 dan PA sama dengan $12 pada DA dan PB sama dengan $5 pada DB. Sebaliknya, dengan MC, lihat pada panel kanan, tingkat output terbaik dan produk gabungan adalah 60 unit dan ditunjukkan oleh titik E1, yaitu ketika MRT sama dengan MC. Pada Q sama dengan 60, PA sama dengan $10 pada DA, tetapi karena MRB bernilai negatif untuk QB kurang dari 45, perusahaan hanya menjual 45 unit produk B pada BB sama dengan $4,50, yaitu ketika TRB maksimum pada MRB sama dengan 0 dan membuang sisa 15 unit produk B. Kemudian yang terakhir ada penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi variabel. Meskipun kasus produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi tetap, yaitu bersifat komplementer dalam produksi, mungkin saja terjadi. Yang lebih umum adalah kasus produk-produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi variabel, yaitu bersifat substitusi dalam produksi. Kita dapat menentukan kombinasi produk yang diproduksi secara bersama-sama dapat memaksimumkan laba dalam proporsi variabel. Lihat pada kurva ketiga. Pada kurva ketiga, garis yang melengkung adalah kurva transformasi produk yang menunjukkan berbagai kombinasi dari produk A dan B yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dalam setiap tingkat biaya total atau TC. Kelengkungan garis tersebut muncul karena sumber daya produktif perusahaan tidak dapat disesuaikan secara sempurna untuk menghasilkan produk A dan B yang memberikan peningkatan pada pendapatan atau pendapatan total atau TR yang sama pada perusahaan jika penjualan dilakukan pada harga konstan. Titik singgung dari kurva ISU revenue pada kurva TC menunjukkan semua kombinasi output produk A dan B yang menghasilkan profit atau laba memaksimumkan untuk TC tertentu yang sama bagi perusahaan. Laba maksimum keseluruhan yang bisa dicapai oleh perusahaan adalah P sama dengan $40. Ini dihasilkan dengan memproduksi dan menjual 80A dan 120B pada titik E dengan TR sama dengan $240 dan TC sama dengan $200. Di sini saya Saudara Ika dengan NIM 931303017 akan menjelaskan mengenai diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu kebijakan untuk memperlakukan harga jual yang berbeda-beda pada satu produk yang sama dengan segmen pasar yang berbeda. Diskriminasi harga ini mengacu pada penentuan harga yang berbeda dengan waktu yang berbeda, pelanggan yang berbeda, kualitas yang berbeda, dan pasar yang berbeda-beda. Contoh dari diskriminasi harga itu sendiri adalah perusahaan energi seperti PLN, di mana PLN tersebut memberikan harga yang lebih rendah
untuk rumah tangga dan harga yang lebih tinggi untuk kalangan bisnis. Selanjutnya, agar suatu perusahaan dapat melakukan diskriminasi harga, perusahaan itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, perusahaan itu harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga. Kemudian yang kedua yaitu elastisitas harga permintaannya itu harus berbeda, karena jika elastisitas harga permintaannya itu sama, maka perusahaan tersebut tidak dapat meningkatkan pendapatan dan laba dengan menerapkan diskriminasi harga ini. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan harus mampu melakukan segmentasi pasar, karena jika perusahaan tersebut tidak mampu melakukan segmentasi pasar, kemungkinan suatu individu atau perusahaan membeli produk atau jasa ke tempatnya lain yang lebih murah, kemudian akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan laba totalnya dengan mengambil seluruh atau sebagian surplus konsumen. Berikut ini ada 3 jenis diskriminasi. Pertama adalah diskriminasi harga tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama berkaitan dengan penjualan setiap unit produk secara terpisah dan menggunakan harga setinggi mungkin bagi setiap unit produk yang dijual. Diskriminasi harga tingkat pertama ini dapat diwujudkan pada sekolah lanjutan dan universitas swasta yang menyesuaikan jumlah bantuan keuangan untuk mahasiswa berdasarkan data tentang pendapatan keluarga, pendapatan bunga hipotek dan tabungan, dan kemudian mengenakan harga yang setinggi mungkin. Berikut gambar diskriminasi harga tingkat pertama. Pada gambar di atas, D adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan yang monopolistik. Jadi, perusahaan dapat menjual 40 unit produk tersebut pada harga 2 per unit dan menerima pendapatan total sebesar 80 daerah segi 4 CP0G. Namun, konsumen bersedia membayar sebesar ACF 0 sama dengan 160 untuk 40 unit produk. Jadi, jika perusahaan menjual setiap unit dari produk secara terpisah dan mengeluarkan harga tertinggi, perusahaan dapat menguras seluruh surplus konsumen dari pembeli dan meningkatkan pendapatan totalnya dari 80 menjadi 160. Karena biaya total memproduksi 40 unit produk tidak terpengaruh oleh harga jualnya. Laba perusahaan meningkat tajam jika dia menerapkan diskriminasi harga tingkat pertama. Kemudian yang kedua, diskriminasi harga tingkat kedua. Diskriminasi harga tingkat kedua mengacu pada penentuan harga per unit yang sama untuk sejumlah atau sekelompok produk tertentu yang dijual kepada setiap pelanggan. Kemudian memberikan harga yang lebih murah per unitnya untuk sejumlah tambahan produk tersebut, dan seterusnya. Diskriminasi harga tingkat kedua ini lebih umum terjadi, juga sering ditemukan dalam penetapan tarif listrik, gas, air bersih, dan fasilitas umum lainnya, dalam penyewaan mesin fotokopi, dan sebagainya. Berikut ini gambar diskriminasi harga tingkat kedua. Jadi pada grafik tersebut, perusahaan menentukan harga 4 per unit untuk 20 unit pertama produk dan 2 per unit untuk 20 unit produk berikutnya. Maka pendapatan total perusahaan akan menjadi BJ 0H sama dengan 80 dari kelompok pertama yang terdiri atas 20 unit produk dan CFCK dari kelompok 20 unit kedua, sehingga memperoleh laba total sebesar 120. Jadi, dengan menerapkan diskriminasi harga tingkat kedua dalam pasar, perusahaan hanya dapat mendapatkan setengah dari surplus konsumen total atau sebesar 40 atau luas segitiga BKGH dari pembeli. Berikutnya yaitu diskriminasi harga tingkat ketiga secara grafis. Diskriminasi harga tingkat ketiga mengacu pada penentuan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama
dalam pasar yang berbeda, sehingga pendapatan marginal dari unit terakhir yang dijual dalam setiap pasar sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Contoh penerapan diskriminasi harga tingkat ketiga yaitu perusahaan listrik yang menerapkan tarif lebih tinggi untuk kelompok rumah tangga dibandingkan kelompok bisnis. Kemudian dalam setiap kasus harga yang lebih mahal dikenakan dalam pasar yang permintaannya kurang elastis, dan pasar-pasar tersebut dipisahkan atau disegmentasi dengan berbagai cara. Berikut adalah gambar grafik diskriminasi harga tingkat ketiga. Dari gambar tersebut, tingkat output terbaik dari perusahaan adalah 90 unit produk dan ditunjukkan oleh titik E dalam panel C, yaitu ketika MR sama dengan sigma MR 1 dan 2 dan sama dengan MC sama dengan 2. Untuk memaksimumkan permintaan laba, maka perusahaan harus menjual 50 unit produk dalam pasar 1 dan sisanya sebanyak 40 unit dalam pasar kedua. Harga yang lebih tinggi dalam pasar yang memiliki permintaan yang kurang elastis. Jadi, perusahaan memperoleh pendapatan total sebesar 350 dalam pasar 1 dan 160 dalam pasar 2. Sehingga pendapatan total keseluruhan mencapai 510 dalam kedua pasar. Dan selanjutnya diskriminasi harga tingkat ketiga secara aljabar. Analisis grafis diskriminasi harga yang ditunjukkan pada gambar diskriminasi harga tingkat ketiga secara grafis dapat disajikan secara aljabar. Dari gambar tersebut dapat menentukan bahwa fungsi permintaan dan pendapatan marginal perusahaan dalam masing-masing pasar secara berturut-turut adalah Q1 sama dengan 120 min 10P atau P1 sama dengan 12 min 0,1 Q1 dan MR1 sama dengan 12 min 0,2 Q1 dan Q2 sama dengan 120 min 20 P2 atau P2 sama dengan 6 min 0,05 Q1 dan MR2 sama dengan 6 min 0,1 Q2. Dengan diskriminasi harga tingkat ketiga, untuk mencapai maksimisasi laba adalah MR1 sama dengan MR2 sama dengan MR sama dengan MC. Yang selanjutnya kita membahas tentang diskriminasi harga internasional dan dumping. Dalam hal ini kita akan mendiskusikan arti dan nilai penting penentuan harga transfer, dan kita akan mengkaji aturan tentang penentuan harga transfer secara optimum pada ketersediaan pasar bagi produk antar produk transfer pada saat tersedianya pasar eksternal dan internal merupakan persaingan sempurna pada saat pasar tersebut berada dalam persaingan tidak sempurna. Arti dan sifat penentuan harga transfer. Pertumbuhan perusahaan modern berskala besar yang pesat jika diikuti dengan terjadinya desentralisasi pembentukan pusat-pusat penghasilan laba atau simiotomi. Hal ini diperlukan karena adanya kebutuhan dan koordinasi di antara definisi yang berbeda. Pusat penghasilan laba yang semi otonom juga menimbulkan perlunya penentuan harga transfer. Penentuan harga yang sesuai untuk produk antara yang dijual oleh definisi semi otonom kepada definisi semi otonom lainnya. Penentuan harga transfer memiliki nilai penting yang krusial bagi efisiensi masing-masing divisi. Selain itu juga bagi operasi perusahaan tersebut. Alasannya ada dua. Yang pertama, harga yang dibayar oleh definisi dalam keseluruhan. Alasan yang kedua, harga transfer mempengaruhi tingkat laba divisi yang terlibat dalam jual beli produk.
yang mengakibatkan harga transfer berfungsi sebagai insentif agar berbagai divisi dalam perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Harga transfer yang terlalu rendah secara artifisial akan menurunkan tingkat laba dari divisi yang melakukan produksi dan secara artifisial meningkatkan laba dari divisi yang melakukan pembelian, dan hal ini menyebabkan jatuhnya semangat para manajer staf pekerja divisi yang melakukan produksi karena peningkatan gaji dan bonus. Kemudian penentuan harga transfer jika tidak terdapat pasar eksternal untuk produk antara. Jika tidak terdapat permintaan eksternal untuk produk antara divisi, produk bisa menjual barang antara tersebut hanya secara internal kepada divisi pemasaran perusahaan, dan divisi pemasaran perusahaan bisa membeli barang atau barang antara lain hanya dari divisi produk perusahaan, karena satu unit barang antar dibagi menjadi setiap unit akhir, maka output barang dan barang akhir adalah sebagai menunjukkan bagaimana harga transfer produk antara ditentukan ketika tidak terdapat pasar eksternal untuk produk antara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavin Sukma Mahardika. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang sebabnya penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, untuk penentuan harga jika pasar bersifat sempurna, ketika pasar eksternal untuk produk antara tersedia, output dari divisi produksi tidak harus dengan sama output dari produk akhir. Jika output optimum dari divisi produksi melebihi jumlah produk antara yang diminta secara internal oleh divisi pemasaran, kelebihan produk antara lain yang dihasilkan bisa dijual dalam pasar eksternal produk antara itu. Di sisi lain, divisi pemasaran meminta lebih banyak yang disediakan oleh divisi produksi pada tingkat output terbaiknya. Kelebihan permintaan dapat dipenuhi dengan pembelian produk antara dari pasar eksternal. Namun demikian, harga transfer tergantung kepada apakah pasar eksternal bisa bersifat pasar persaingan sempurna atau tidak. Penentuan harga transfer ketika pasar eksternal bersifat persaingan sempurna ditunjukkan dalam figur 11-7. Figur 11-7 sama dengan figur 11-6, kecuali bahwa biaya marginal divisi produksi MC lebih rendah dari figur 11-6. Divisi produksi menghasilkan lebih banyak produk antara dibandingkan yang diminta dari divisi pemasaran dan menjualnya kelebihannya dalam pasar eksternal yang bersifat persaingan sempurna. Jika pasar eksternal bagi produk antara bersifat persaingan sempurna, divisi produksi menghadapi kurva permintaan horizontal DP. Untuk outputnya pada tingkat harga tertentu, PI karena DP horizontal, tingkat output terbaik yang memaksimumkan laba bagi divisi produksi adalah 50 unit yang ditunjukkan oleh titik EP, yaitu ketika DP sama dengan MRP sama dengan PI sama dengan MC $6. Karena divisi pemasaran bisa membeli produk antara baik secara eksternal maupun internal pada PI sama dengan $6,
Kurva biaya marginal totalnya diberikan oleh MCI yang merupakan penjumlahan vertikal dari biaya marginalnya sendiri untuk membuat dan memasarkan produk akhir atau MCM dan harga dari produk antara PI. Dengan demikian tingkat output terbaik bagi produk akhir yang dihasilkan divisi pemasaran adalah 40 unit, sama dengan tidak terdapat dari pasar eksternal bagi produk antara. Jadi divisi produksi perubahan menghasilkan 50 unit antara dan menjual 40 unit secara internal kepada divisi pemasaran dengan PI sama dengan $6 dan menjual sisi 10 unit pada pasar eksternal juga dengan harga PI sama dengan $6. Divisi pemasaran tidak akan membayar lebih dari pasar eksternal sebesar $6 per unit untuk produk antara. Sementara divisi produksi tidak akan menjual produk antara secara internal kepada divisi pemasaran seharga kurang dari $6 per unit. Dengan demikian, jika pasar eksternal bagi produk antara yang bersifat persaingan sempurna, harga transfer ditentukan oleh harga persaingan produksi antara yang berlaku secara eksternal. Yang kedua, penentuan harga transfer jika pasar produk antara bersifat persaingan tidak sempurna. Jika produk antara berada di pasar eksternal yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga transfer produk antara untuk penjualan di dalam perusahaan akan berbeda dengan harga produk antara dalam pasar eksternal tersebut. Penentuan harga internal dan eksternal bagi produk antara yang dihasilkan divisi produksi akan menjadi salah satu bentuk diskriminasi harga tingkat ketiga. Hal ini ditunjukkan dalam figur 11-8. Panel dalam figur 11-8 menunjukkan pendapatan marginal dari divisi pemasaran, yaitu MRM, setelah dikurangi harga transfer dari produk antara PI sama dengan biaya marginal divisi produk atau MCP. Dengan demikian, kurva MRM kurangi MCP dalam panel ini. Dalam panel kiri menunjukkan pendapatan marginal lebih dari divisi pemasaran. Panel B menunjukkan kurva permintaan produk antara perusahaan yang kemiringannya negatif dalam pasar eksternal yang bersifat persaingan tidak sempurna atau DE, dan kurva permintaan marginalnya atau MRE. Dalam panel C, kurva MRP adalah kurva pendapatan total dari divisi produksi yang sama dengan penjumlah horizontal kurva pendapatan marginal bersih untuk penjualan internal kepada divisi dan kepada eksternal, yaitu MRP sama dengan MRM dikurangi MCP ditambah MRE. Sebaliknya, kurva MCP menunjukkan biaya marginal divisi produksi untuk menghasilkan produksi antara yang dijual dengan internal divisi pemasaran dan ke pasar eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi dari kelompok penentuan harga, yakni dalam poin D, praktik penentuan harga. Dalam praktik penentuan harga, yang paling umum adalah penentuan harga biaya plus, dimana dalam praktik penentuan harga biaya plus memiliki beberapa metode untuk menentukan hasil maksimum laba dalam perusahaan. Ini yang pertama,
penentuan harga biaya plus, di mana dalam metode ini perusahaan memperkirakan biaya variabel rata-rata untuk produksi atau pembelian ataupun penjualan suatu produk. Kemudian perusahaan menambahkan pada AVC sehingga memperoleh perkiraan rata-rata yang dialokasikan secara penuh atau yang disebut cost C. Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap penentuan harga di atas biaya. Dalam metode ini disebabkan adanya beberapa kelebihan. Yang pertama, penentuan harga biaya plus pada umumnya memerlukan informasi yang hanya lebih sedikit dan tidak terlalu akurat dibanding aturan yang menentukan biaya pada tingkat output ketika pendapatan sama dengan biaya marginal. Dan yang kedua, penentuan harga biaya plus terlihat mudah dan sangat sederhana untuk digunakan. Dari kelebihan-kelebihan tersebut menjadikan harga biaya plus menjadi berubah. Kemudian penentuan harga biaya plus bisa memberikan pembenaran yang jelas untuk peningkatan harga yang disebabkan peningkatan biaya. Kemudian yang ketiga, analisis inkremental dalam penentuan biaya. Hal ini dibutuhkan bagi sebuah perusahaan di mana tujuannya untuk menentukan harga dan output yang tepat. Artinya, sebuah perusahaan harus mengubah harga produk atau outputnya, memperkenalkan produk barunya atau versi produk terbarunya, ataupun menerima pesanan baru dari perusahaan-perusahaan lain ataupun lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, praktik penentuan harga lainnya. Dalam metode ini, praktik penentuan harga lainnya ada yang sering digunakan itu ada dua, penentuan harga gengsi dan penentuan harga nilai. Yang pertama, pada penentuan harga gengsi ini seperti penentuan harga yang disengaja untuk menarik konsumen yang berorientasi pada sifat gengsi. Contohnya pada HP iPhone 11 yang harganya 20 juta yang hanya berkapasitas RAM 4, sedangkan HP yang RAM-nya 4 dan harganya di bawah iPhone 11 itu sangat banyak, tetapi masyarakat tetap memilih iPhone 11 karena gengsi pada masyarakat itu tinggi. Kemudian yang kedua, penentuan harga nilai mengacu pada penjualan barang-barang yang berkualitas pada tingkat harga yang lebih rendah sebelumnya. Dalam hal ini merupakan pemotongan harga yang sudah kuno, tetapi rekayasa ulang dilakukan pada produk tersebut untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas ketika harga sehingga tetap memperoleh laba. Sekian dari penjelasan materi dari kelompok penentuan harga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.